Pemirsa masih di IDX Season Closing dan kami juga masih menggunakan untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan langsung saja pemirsa kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang direkomendasikan di tengah tekanan dalam terhadap indeks harga saham gabungan. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama tampaknya dari saham perbankan Big Cap ada BBNI direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 3.900, resisten hingga ke 4.300. Kemudian PTRO direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 2.000, resistennya hingga ke 2.400. Kemudian dari pakan ternak ada Java direkomendasikan buy on weakness, supportnya di 1.870, resisten hingga ke 2.100. Sementara sampil yang terakhir ada PNLF buy on weakness, supportnya di 320 dan resisten ke 360. BBNI, PTRO, Java dan PNLF. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak. Untuk BBNI, mungkin pertimbangan dari pemilihan ke-4 saham pilihan ini berbeda mungkin di hari-hari perdagangan biasa, di mana hari ini indeks harga saham gabungan mengalami koreksi yang cukup dalam. Kita ke BBNI, Pak. Analisis dan pertimbangan untuk BBNI dari sisi perbankan Big Cap, BBNI tekanannya paling minim hari ini. Ya, kalau kita lihat memang tekanannya paling minim, ya itu jadi salah satu alasan kita juga untuk milih BBNI hari ini. Kalau dari sisi teknikal kita lihat memang rebound-nya itu relatif masif ya dibandingkan yang lainnya. Jadi masih ada perlawanan dari sisi demand. Kali ini kita perkirakan juga karena penurunannya itu yang tadi sempat kita mention juga ya, sebelum market crash itu turunnya udah lumayan dalam. Jadi mungkin sell off-nya itu relatif akan teredam. Jadi ya pas tadi turunnya banyak, market kaget, market panic selling, bargain huntingnya juga relatif cepat. Jadi kita rekomen hari ini juga buy on weakness ya di level 4.000, untuk TP-nya di 4.300, dekat aja karena kalau kita lihat sekarang juga atmosfernya karena masih bearish, kita relatif ke trading dulu positionnya. Untuk stop loss itu below 3.900. Baik, target price terdekat di berapa, Pak? Untuk target price terdekat kita aim ke level 4.200-an, Mas Dev. Secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini BBNI sempat melemah ke 3.610. Bagaimana Anda melihat perlawanan yang terjadi untuk BBNI sehingga berhasil kembali untuk bertahan di atas level 4.000-an? Oke, untuk perlawanannya BBNI kita asumsikan karena dia turunnya udah relatif banyak, lalu juga terakhir di hari perdagangan terakhir sebelum Lebaran di tanggal 27 itu inflow-nya lumayan moncer juga dari foreign-nya. Jadi makanya kalau kita lihat di sini ada bargain hunting tambahan ya, karena ya kalau kita lihat juga itu confluence juga dengan level support yang ada di tahun 2022 yang sempat ada crash juga. Jadi kalau kita lihat ini confluence-nya lumayan solid untuk BBNI seperti itu. Baik, penutupan hari ini di 4.030 melemah di 4,95%, tekanan paling minim di antara beberapa perbankan Big Cap, buy on weakness di level 4.000, target price terdekat di 4.100, sementara support yang bisa diperhatikan di 3.900. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua, ada PTRO pemirsa direkomendasikan buy on weakness. Saya ulang kembali, supportnya di 2.000, resistennya hingga 2.400. Saya akan coba update juga posisi PTRO di penutupan sesi kedua hari ini, di mana ditutup melemah cukup dalam 14,75% di 2080. Analisis PTRO dan pertimbangan masuk ke dalam salah satu saham pilihan, Pak Nicholas. Oke, mungkin untuk PTRO kita pertimbangkan karena dia distribute dan sekarang tutupannya dia doji ya. Jadi dia confluence juga dengan level support major yang ada di tanggal 18 Maret, itu above 2045, 2050-an. Jadi harganya masih maintain di atas level supportnya. Lalu juga volumenya tadi ada lonjakan. Dan kalau kita expect di sini karena candlenya doji, kita harapkan besok masih ada bargain hunting, di mana biasanya secara karakter dan historical datanya dia punya distribution, once dia bikin gap ke bawah, penutupan gapnya itu lumayan cepat untuk dia recovery balik naik lagi. Jadi yang kita pertimbangkan itu di teknikalnya seperti itu, Mas David. Di penutupan atau reject bawah sepertinya, Pak, di 2080, Pak Nicholas. Apakah ini mempengaruhi dari sisi rekomendasi tidak, Pak Nicholas? Dari rekomendasi kita masih inline, kita masih based on assumption ya, karena sebenarnya kita juga untuk market kondisi seperti ini kita nggak punya banyak pilihan ya. Yeah. Jadi kita memang play-nya itu lebih ke
highly spekulatif sebenarnya. Cuman ini based on historical data, dia punya datanya lumayan solid dan kita lihat risk to reward-nya masih lumayan oke untuk dipertimbangkan sebagai menu stock pick di tengah market yang bearish. Baik, dari PTRO kita bergeser ke saham pilihan ketiga untuk Java, Pak, dari pakan ternak. 1895 melemah di 5,72% di penutupan sesi kedua. Oke, untuk Java menariknya di sini di tengah market yang bearish sebenarnya. Dari sebelum market crash juga sama ya, kita lihat view dari long term trendnya itu masih bullish. Jadi memang sebenarnya even hari ini market crash, dia punya harga itu masih bisa maintain di atas level support majornya. Jadi sebenarnya dia masih maintain di atas level support major 1850-an. Jadi ya kalau kita lihat di sini kita asumsikan dia punya demand itu masih lumayan solid. Jadi kita expect untuk Java, kita harapkan dia masih bisa lanjutin penguatannya. Terlebih hari ini juga dia forming inverted hammer di atas level support. Kita asumsikan di sini harganya itu masih, demand-nya masih solid di tengah market yang bearish. Jadi kita ekspektasikan kalau marketnya besok rebound, Java-nya juga akan rebound karena technical dan demand-nya lumayan solid. Seperti itu, Mas. Buy on weakness di level berapa? Kemudian target price terdekat untuk Java? Untuk Java kita rekomendasikan tadi buy on weakness di 1900, take profit level itu kita bisa aim ke 2000 untuk level yang paling dekatnya, resistance psychological, untuk level berikutnya di 2070 sampai 2100-an. Stop loss atau consolidation level kita set di bawah level 1870. Oke. Beralih ke saham pilihan terakhir, Pak, ada PNLF. Anda juga rekomendasikan buy on weakness. Sementara di penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini, PNLF ditutup melemah cukup dalam di 10,33%. Analisisnya untuk PNLF. Oke, mungkin untuk PNLF juga sama, ini kita technical play dan swing trading aja, karena last time dia di tanggal 27 itu rebound-nya lumayan masif, walaupun memang sempat reject di level resistance, cuman secara technical dia punya structure itu lumayan menarik, karena kalau kita pakai line chart itu dia bentuknya inverted head and shoulder pattern, yang mana salah satu pattern reversal dari bearish bullish, lalu juga di perdagangan hari ini, setelah dia sempat melemah ke level hampir ARB ya, kalau nggak salah dia sempat tutupnya sekarang di 10%-an dan membentuk candlestick doji yang mana menandakan adanya rejection di tengah penurunan. Jadi kalau kita lihat di sini demand-nya juga sama, lumayan solid, karena candle-nya bentuk doji di penutupan perdagangan, dan secara teknikal dia ada pattern inverted head and shoulder, jadi ada kemungkinan dia forming right shoulder-nya di tanggal sekarang, dan besok kemungkinan dia bisa rebound kalau marketnya ada bargain hunting seperti itu. 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa ada BBNI, PTRO, Java, dan PNLF. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Nicholas, kita hold kembali. Saya akan coba sampaikan update pergerakan indeks harga saham gabungan di penutupan sesi kedua hari ini dan juga beberapa informasi grafis yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan pemirsa, di penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah pemirsa, di mana secara teknikal posisinya melemah di 7,90%, lebih ke arah terbatas, ditutup menguat di 5.996.142 dan mampu bertahan di atas level 6.000-an. Karena secara intraday di sepanjang perdagangan hari ini, indeks harga saham gabungan sempat menyentuh ke level tertingginya di 6.036.554, usai dibuka di zona merah di 5.914.288. Langsung saja kita ke grafis yang pertama pemirsa, kita akan coba lihat seperti apa posisi penutupan beberapa indeks lainnya di tengah tekanan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis yang pertama pemirsa, MNC 36 mengalami tekanan yang cukup dalam di 8,48%, kemudian Jakarta Islamic Index melemah di 8,43%, LQ45 mengalami tekanan yang cukup dalam di atas 9% pemirsa dan sudah diperdagangkan di level 600-an, tepatnya di 667.772. Saham-saham LQ45 memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pelemahan indeks harga saham gabungan hari ini. Dari sisi rotasi pergerakan sektoral ke grafis selanjutnya, barang baku melemah dalam di 10,54%, teknologi juga tertekan di 10,23%, konsumsi non-primer melemah di 8,82%, sementara industri melemah di 8,44%. Selanjutnya kita akan coba lihat grafis saham-saham yang mengalami penguatan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan pemirsa, meskipun dari seluruh sektor tampaknya mengalami pelemahan. Ya, ada INDF mengalami penguatan di 7.200, kemudian juga ada saham CYBR
di mana menguat ditutup di level 730, SPRL menguat di 171, dan ALII juga menguat di level 360. Sementara saham-saham yang hari ini menjadi pemeran utama indeks harga saham gabungan yang masuk ke dalam deretan top loser, grafis selanjutnya didominasi oleh saham-saham perbankan big cap. BBCA melemah ke 7.775, BMRI melemah di 4670, BBRI tertekan ke 3640, dan Astra Internasional ditutup di zona merah di 4.480. Update penutupan perdagangan di sesi kedua dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan hari selanjutnya. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda. Setelah ini kita akan coba ulas beberapa pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Nikolas, kita lanjutkan kembali. Sudah masuk beberapa pertanyaan Pak Nikolas. Yang pertama kita ke Bapak Jason dari Jakarta menanyakan SMGR, support dan resistennya di tengah pelemahan dalam yang hari ini juga ikut menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Oke, untuk SMGR kita lihat support dan resistennya sebenarnya cukup ketat ya, cukup dekat. Jadi mungkin harganya relatif akan ranging aja. Cuman nggak menutup kemungkinan dia bisa keluar dari range ini. Untuk supportnya SMGR sekarang ada di level 2100, jadi pantau level tersebut. Jadi mungkin ada reboundnya di level tersebut. Untuk resistance sekarang masih lumayan jauh ya. Resistance itu ada di level 2790. Baik, hari ini auto reject bawah Pak. Bagaimana Anda melihat posisi dari SMGR di penutupan sesi kedua hari ini? Oke, kalau kita lihat SMGR sebenarnya dari dia auto reject bawah sebenarnya udah lumayan expect ya, karena secara tren juga dia masih bearish bahkan sebelum market crash hari ini. Jadi ya sebenarnya auto reject bawah hari ini cukup reasonable ya, karena ya secara tren juga dia masih bearish, momentumnya juga sama masih bearish. Baik. Dari Pak Jason kita beralih ke Ken yang ada di Sulawesi Pak, menanyakan saham PANI. PANI di penutupan sesi kedua pemirsa ditutup melemah 15%. Auto reject bawah juga mungkin ini di 8.500 Pak. Sudah punya harga di 14.000 Pak. Dengan posisi nyangkut hampir 50% ini. Direkomendasikan averaging down tidak? Oke, untuk PANI kita lihat memang secara prospek dia punya naratif masih bagus ya, karena sebenarnya masih banyak lahan-lahan atau belum masuk ke dalam keuangannya. Jadi memang secara historical juga kalau kita tarik ke belakang selama 3 tahun terakhir dari tahun 2023 biasanya memang secara siklus itu PANI di first half itu trennya relatif bearish atau sideways. Dan biasanya di second half dia baru mulai bullish lagi. Jadi mungkin kita sembari menunggu juga eskalasi dari suku bunga yang relatif memang sensitif dengan sektor properti ya. Jadi mungkin untuk sekarang boleh pertimbangkan untuk wait and see dulu. Namun kalau harganya berhasil bergerak reject di atas level 7.800 mungkin boleh pertimbangkan untuk akumulasi average down seperti itu. Baik, kita beralih ke Bali. Ada Bapak Inder dari Bali menanyakan saham TPIA Pak. Support dan resisten arah selanjutnya. Hari ini juga cukup memberikan perlawanan. TPIA ditutup flat di 7.200 setelah tertekan ke 6.275 intraday hari ini. Oke, untuk TPIA teknikalnya juga lumayan menarik ya, karena di tengah market bearish dan saham-saham konglomerasi yang mengalami penurunan, dia justru ada perlawanan cukup solid juga. Dan kalau kita lihat secara level support resistance-nya, level support key levelnya itu masih di-maintain dengan baik di atas level 6.325 dan candle-nya hari ini membentuk hammer candlestick. Jadi ya mungkin kalau marketnya besok rebound, ada kemungkinan TPIA bisa lanjutin rebound dan mungkin boleh pertimbangkan juga untuk buy on weakness ya kalau mau trading, atau mungkin kalau mau lebih konservatifnya di sini boleh tunggu dia breakout dari level resistance 7.350. Untuk resistance jauhnya kita aim di 8.000-an ya untuk sekarang. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Samekto dari Surabaya menanyakan saham emiten kelapa sawit ini Pak. SSMS sudah direkomendasikan cicil tidak Pak? Hari ini juga memberikan perlawanan di menit-menit terakhir jelang penutupan sesi kedua hari ini 15.70 memangkas pelemahan hingga 2,18% di sesi kedua. Ya, kalau kita lihat sawit ini dari sisi industrinya kita lihat masih memang didukung oleh tahun lalu ya. Mereka punya average selling price yang cukup tinggi, lalu juga memang penggunaannya yang relatif itu fungsinya banyak ya, turunannya lumayan banyak. Jadi walaupun ada tarif, kemungkinan besar ya mau nggak mau
kita sebagai salah satu produser kelapa sawit terbesar masih akan diuntungkan dengan ini. Jadi untuk SSMS kita lihat juga salah satu pemain di industri sawit yang memang memiliki pangsa pasar yang lumayan besar juga. Kita lihat technical itu lumayan solid ya. Kemarin, hari ini kita lihat pelemahan hanya 2%. Candlestick membentuk hammer candlestick, jadi cukup solid. Dari sisi technical dia bisa lanjutin penguatan jika berhasil breakout dari level 1.580. Untuk stop loss level mungkin boleh setnya di bawah 1.480-an. Take profit level mungkin kita bisa aim di level 1.760 sampai dengan 1.850. Baik. Seperti itu untuk SSMS. Oke, tidak menyebutkan nama dan lokasi, menanyakan Telkom, Pak. Nyangkut cukup jauh di harga 4 ribuan nih, Pak. Bagaimana Anda melihat posisi dari Telkom dengan koreksi yang terus berlanjut dan sudah terpangkas 50% dari level entry sebelumnya? Oke, untuk Telkom memang dari sisi industrinya ya sebenarnya dari telekomunikasi, dari Telkom, XL atau ISAT, nah especially Telkom ya di sini memang lumayan berat ya karena memang ya mereka either naikin average selling price atau ya mereka nambah jumlah pengguna. Cuman kalau kita lihat di sini memang dari waktu ke waktu jumlah penggunanya itu relatif stabil atau turun. Jadi dari sisi teknikal juga ngerespon hal yang sama, trennya masih bearish dan mungkin kalau ada kesempatan untuk harganya kembali bergerak di atas 2.500 mungkin boleh pertimbangan untuk sell on strength dulu karena secara tren dia relatif masih bearish dan dari sisi teknikal saya lumayan optimis dia bisa lanjutin penurunan lagi kalau harganya belum berhasil break di atas level 2.700-an. Mungkin seperti itu Mas. Nyangkut di 4.000, singkat saja Pak. Oke, mungkin untuk Telkom boleh sell on strength ya di level 2.500 sampai 2.600. Baik, untuk meminimalkan kerugian yang terjadi untuk Telkom. Dan tampaknya sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Waktu kita cukup terbatas. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lainnya. Kami mohon maaf dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program Sama di Perdagangan hari selanjutnya. Pak Nicholas, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu Pak. Thank you, Mas David. Baik, ada Bapak Nicholas Darmawan, Research Analis Mesta Indovest Sekuritas. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku, investor saham. Saya David San Ovel pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.